Selamat siang Sobat FTI, selamat datang di podcast FTI. Hari ini kita akan bertemu dengan Mbak Sania. Halo. Nah, Mbak Sania ini adalah nama lengkapnya Sania Mereta, ST, PhD, BEng. Jadi merupakan alumni daripada Teknik Industri FTI Usakti angkatan 2009. Dan setelah lulus juga langsung mendapatkan beasiswa S3 dari British Council di University Nottingham, China. Nah, Mbak Sania ini selain berprestasi sebagai mahasiswa terbaik dengan IPK 3,96, juga aktif di himpunan mahasiswa teknik industri, kemudian juga menjadi putri kampus tahun 2012, menjadi Ratu Bunga tahun 2012, kemudian juga aktif di IMTI Jakarta Raya, dan juga menjadi asisten di lab rekayasa kualitas. Nah, Mbak Sania, kita mau nanya-nanya nih, bagaimana tips and trick. Nah, ini untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri. Oke, siap. So, menurut pengalaman saya mendapatkan beasiswa di luar negeri itu caranya cukup simpel ya Bu ya. Jadi kita pertama-tama harus banyak-banyak browsing dan juga cari info dari teman-teman gitu. Kalau dari pengalaman saya dulu kebetulan saya cukup aktif ikut kegiatan British Council di Indonesia, terus by encounter ya Bu ya. Jadi waktu itu pas ikut acara presentasi di British Council, mereka mengundang kampus-kampus dari UK di acara tersebut, dan saya ditawarkan untuk mendaftarkan diri menjadi kandidat S3, dan saya sangat-sangat terkejut karena waktu itu saya baru aja mendapat S1, sampai saya bertanya apakah bisa mendapatkan S3 langsung dari S1. Lalu mereka bilang oh bisa, kampus-kampus di Eropa dan juga kampus di Australia bisa memberikan program S3 langsung jika memenuhi kualifikasinya begitu. Dan Wow, luar menurut saya biasa. ini informasi yang sangat penting buat teman-teman dan adik-adik semuanya, karena saya dulu aja tidak tahu gitu Bu ya. Jadi kita harus banyak-banyak memperluas wawasan kita lewat berbagai channel yang ada begitu. Nah, selain British Council, ada lagi ya Mbak Sini yang bisa share British Council, LPDP, atau mungkin ada lagi peluang-peluang beasiswa nih bagi mahasiswa? Ada Bu, Ada. jadi setiap kampus atau universitas sendiri mempunyai program beasiswa mereka sendiri. Ada yang for example by research, jadi sesuai dengan research topiknya dan proyek-proyek yang sedang mereka jalankan di sana, yang biasanya juga berkaitan dengan pemerintah negara tersebut. Jadi misalkan seperti di Jerman ada program dari DAAD yang juga sangat banyak merekrut actually murid-murid Indonesia untuk studi S2, S3 di sana begitu. Kemudian juga seperti di kampus saya sekarang ini, mereka ada program-program misalnya kayak di IDIC atau International Doctoral Innovation Center. Ada juga program dengan pemerintah Ningbo, karena lokasi kampus saya yang ada di Ningbo memberikan juga beasiswa untuk murid-murid yang bertalenta, punya skill, dan memang berkomitmen untuk melanjutkan studi lebih tinggi. Begitu. Wow, luar biasa sekali nih. Mbak Sania dulu mendapatkan beasiswa itu di dua negara sekaligus ya. Iya betul. Di Beruntung UK ya sekali. dan China. Keren Betul. sekali. Nah, itu Aduh. biasanya kita tuh diminta membuat proposal riset. Nah, itu mungkin ada tips and trick tuh bagaimana cara membuat proposal riset. Oke, ya waktu itu membuat proposal research itu salah satu kriteria yang utama. Selain juga kualifikasi bahasa ya. Jadi nanti mungkin saya bisa sebutkan lagi. Untuk menulis proposal researchnya kita harus mengikuti scientific method yang sangat penting dan terstruktur. Contohnya abstraknya harus jelas, terus objektif dari research itu harus jelas, dan juga yang paling penting adalah timeline dari kita melakukan riset tersebut. Jadi karena saya juga sekarang kan udah jadi dosen dan di sana dan terlibat dalam proses rekrutmen dan screening proses untuk murid-murid baru. Jadi yang kita cari juga biasanya bagaimana mereka berkomitmen gitu Bu. Jadi timeline mereka dalam melakukan riset itu. Jadi misal di tahun pertama saya akan melakukan let's say literature review, lalu di tahun kedua misal saya akan melakukan eksperimennya jika itu bidang seperti teknik atau science. Terus lalu di tahun ketiga bagaimana kita juga bisa plan untuk menulis laporannya begitu. Selain itu dalam proposal itu sendiri kita harus menekankan juga
kualitas kita gitu. Jadi profil kita sendiri sangat dibutuhkan. Contohnya misal, oh saya lulusan S1 Teknik Industri nih, apa saja sih yang sudah saya lakukan selama saya melengkapi S1 Teknik Industri ini. Jadi harus menunjukkan kekuatan, strength kita gitu. Jadi benar-benar ini ya namanya mengunggulkan diri sendiri, tapi untuk tujuan yang mana bisa juga memenuhi kewajiban kita nanti sebagai calon kandidat S3 di universitas tersebut, begitu Bu. Ya, kira-kira kriteria apa ya yang diberikan oleh lembaga pemberi beasiswa itu terhadap calon penerima beasiswa? Kriterianya secara umum mirip-mirip Bu. Jadi misalnya yang pertama mereka akan melihat performa akademik kita di universitas atau institusi sebelumnya. Misalkan dengan IPK atau GPA. Terus mereka juga untuk yang mendapatkan beasiswa penuh biasanya mereka melihat yang nilai 3,5 ke atas gitu untuk GPA-nya. Lalu juga mereka melihat kualifikasi bahasa. Jadi misalkan kalau kita daftar Universitas UK, pastinya mereka melihat kualifikasi bahasa Inggris kita. Kriteria normalnya sih untuk IELTS atau TOEFL, dua-duanya applicable. Cuma biasanya ada preference-nya atau equivalent value atau score dari setiap nilai tersebut. Jadi untuk minimum requirement-nya sekitar 6 untuk IELTS atau 6,5 untuk bidang teknik, tetapi untuk jurusan yang seperti bisnis yang memerlukan banyak komunikasi, mereka akan meminta nilai yang lebih tinggi seperti 7 sampai 7,5. Selain itu juga yang pasti proposal research tersebut dan mereka juga melihat CV kita Bu. Jadi CV. iya, CV sangat penting. Bagaimana kita mengoleksi keseimbangan kegiatan-kegiatan kita selama kita menjadi mahasiswa di universitas sebelumnya gitu. Jadi bukan hanya pintar di bidang akademik, tapi juga bagaimana kita bisa membagi waktu kita untuk kegiatan-kegiatan lain gitu yang menunjang misalnya bisa menunjukkan bahwa kita mempunyai kemampuan manajerial yang tinggi, komunikasi yang lancar, dan juga berorganisasi yang baik gitu. Jadi faktor aktif berorganisasi, faktor menang-menang lomba itu sangat mendukung ya? Sangat mendukung. Sangat Dan saya mendukung. beruntung sekali karena TI Trisakti memberikan banyak kesempatan itu Bu sebenarnya. Iya, jadi ya kebetulan saya juga sangat aktif dan senang ikut lomba, senang men-challenge diri sendiri sebetulnya dan juga belajar ya, karena menurut saya hidup itu adalah proses belajar terus menerus gitu Bu, continuous. Jadi kalau kita ada rekor-rekor seperti menang lomba-lomba atau juga terlibat dalam organisasi, itu pasti sangat menunjang, terutama itu untuk mempersiapkan mental kita ya Bu dalam interview. Jadi mungkin ada beberapa kampus akan meminta kita untuk melakukan interview, tapi ada juga beberapa yang hanya melakukan atau melihat screening dari profil dan CV kita begitu. Nah, ada nggak strategi khusus nih untuk meningkatkan peluang kita mendapatkan beasiswa? Waduh, strategi khususnya bagaimana ya? Yang pastinya kita harus prepare dengan baik ya dan serius. Jadi kita take it seriously ya. Jadi kalau kita menulis proposal itu kita benar-benar memikirkan proposal kita sudah ditulis dengan baik dan benar. Lalu CV kita harus diupdate dan up to date ya. Itu sangat penting karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mereka lupa mengupdate, kelihatan sekali Bu. Jadi misalnya mereka seharusnya sudah mempunyai profil untuk S1 dan kegiatan-kegiatan mereka di S1, tetapi mereka tidak sempat mengupdate dan hanya melampirkan SMA profil mereka seperti itu. Iya. Dan selain itu juga di CV itu sangat penting ya Bu, CV atau resume dan juga di personal statementnya untuk menekankan kelebihan kita, keunggulan kita, dan bagaimana kita bisa mempergunakan keunggulan dan kelebihan kita itu untuk studi berikutnya begitu. Jadi nilai jual lah. Nah, kemudian bagaimana kita mempersiapkan diri nih untuk nilai TOEFL, IELTS ini untuk mendapatkan beasiswa? Ya. Apakah harus kursus atau belajar sendiri atau gimana? Ya, kalau menurut saya merasa sangat beruntung ya lahir di Indonesia karena rata-rata kurikulum pelajaran di kampus-kampus atau sekolah-sekolah Indonesia sudah mencakup bahasa Inggris. Jadi sebetulnya ya untuk teman-teman atau adik-adik yang berminat bisa tetap mempergunakan dan mereview pelajaran bahasa Inggris yang telah mereka lakukan gitu. Tapi untuk mempersiapkan mendapatkan nilai tes yang cukup untuk memenuhi syarat-syarat studi S2 atau S3 di luar negeri itu pastinya melakukan kursus juga tidak masalah Bu. Jadi menurut saya sangat positif ya, bisa mengikuti program khusus untuk IELTS atau untuk TOEFL dan juga jangan lupa tentang waktunya karena di tahun keempat itu semua pendaftaran sudah dibuka.
Jadi ketika kita baru masuk tahun keempat dan memulai KP atau tugas akhir, itu semua udah mulai buka. Jadi ketika kita sibuk KP dan tugas akhir, biasanya kita kan tidak sempat ya untuk kursus. Jadi menurut saya kita harus udah mulai memikirkan sejak tahun kedua atau tahun ketiga, misalnya kita mau pergi ke negara mana nih. Kalau misalnya kita mau pergi ke negara seperti Jerman, mungkin mereka perlu bahasa Jerman, bukan bahasa Inggris, seperti itu Bu. Atau kalau mereka mau pergi ke negara-negara seperti Belanda, mungkin mereka juga perlu kualifikasi yang lain gitu. Jadi dari tahun kedua ketiga sudah boleh mempersiapkan diri, mempersiapkan mental juga, lalu di tahun keempat bisa mulai mendaftar sekaligus begitu. Nah, kemudian pengalaman ekstrakurikuler apa yang dirasa Sania sangat penting nih dalam aplikasi beasiswa? Oke, saya bawa semuanya sih yang saya lakukan di TI Trisakti dulu Bu. Jadi pengalaman organisasi juga ya. Menurut saya semua nilai dari pengalaman organisasi sangat penting. Yang saya selalu tekankan di sana adalah aspek kerjasama, aspek kita bisa menjadi team player yang baik dan juga menjadi team leader yang baik karena mereka melihat juga leadership nature dari setiap aplikan. Selain itu juga pengalaman-pengalaman non akademis lain bisa ditambahkan. Misalnya saya kan suka ikut dulu acara sebagai duta kampus dan putri kampus ya. Jadi kadang-kadang mewakili Trisakti di kancah di luar di publik. Jadi itu menunjukkan bahwa kita juga sudah mempunyai kemampuan mental yang tinggi dan komunikasi yang sangat baik begitu. Lalu tentunya pengalaman-pengalaman tambahan seperti menjadi asisten dosen itu juga sangat dilirik Bu, karena mereka biasanya kampus-kampus di luar itu melihat skill mengajar sebagai salah satu yang sangat dipentingkan atau dibutuhkan, karena mereka melihat potensi bahwa mereka juga akan menjadi asisten dosen ketika sedang melakukan S2 atau S3 itu. Begitu. Oke, kira-kira aspek penting apa nih yang sering dilupakan oleh calon pelamar beasiswa? Seperti yang tadi saya sebutkan, salah satunya lupa mengupdate CV atau resume mereka. Lalu juga mungkin terlalu fokus dengan satu aspek, jadi yang lainnya keteteran Bu, terlantar gitu. Iya, jadi misalnya terlalu fokus untuk mendapatkan nilai bahasa yang baik gitu ya. Jadi personal statementnya kurang strong. Jadi menurut saya ketika mensubmit aplikasi untuk studi ke luar negeri, jangan cuma menulis untuk diri sendiri, tapi biarkan juga teman-teman atau mungkin orang-orang yang bisa kita percaya untuk mereview dan menilai tulisan kita. Seperti itu, minta saran kepada misalnya dosen pembimbing, minta saran kepada Brina, seperti itu. Karena kadang-kadang kan kita bisa melewatkan ya Bu ya, kemampuan-kemampuan yang sebenarnya penting untuk diutarakan di dalam aplikasi tersebut gitu. Nah, mungkin bahasanya bisa share nih bagaimana mengelola waktu yang efektif waktu jadi mahasiswa di Trisakti ya. Kan pintar di kampus, masih bisa berorganisasi, masih bisa jadi juara-juara lomba. Nah, mungkin ini penting nih buat mahasiswa Trisakti. Oke, saya juga ingat nih salah satu mata kuliah saya dulu waktu di TI tentang memilah-milah kegiatan mana yang urgent, important, dan juga yang tidak sangat urgent dan tidak sangat important gitu. Jadi menurut saya ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Bu. Jadi kalau saya ya misalkan ketika saya ada PR dan saya tahu misalnya deadline-nya coming, berarti itu saya akan tempatkan di urgent dan important dan saya akan lakukan itu dulu. Jadi pertama tipsnya tidak menunda-nunda kerjaan ya. Ya lalu yang kedua juga perhatikan kesehatan karena menurut saya tidur yang cukup itu sangat penting. Jadi tidak kayak sistem kebut semalam. Misalnya laporannya harus dikumpulkan besok tapi bekerja begadang semalam sampai tidak tidur untuk besok hari, itu menurut saya tidak efektif karena kita tidak akan mendapatkan nilai yang juga sesuai yang kita harapkan begitu. Pengalaman yang Iya. sangat berharga itu. Iya, dan kerjasama itu penting ya Bu. Jadi misal kalau ada group work atau kerja tim ya, kita harus bisa juga belajar bagaimana mendelegasikan tugas kita. Jangan misalnya terlalu egois ingin menyelesaikan sendiri atau tidak membiarkan atau malah malas. Oh, biarin aja lah si A yang mengerjakan seperti itu. Ya, sebenarnya itu semuanya bagian dari pelajaran ya Bu ya, proses juga gitu. Oke, sangat menarik itu ya. Nah, sekarang bahasannya kita berharap bisa cerita nih setelah diterima di luar negeri nih kan. Nah, bagaimana persiapan yang perlu dilakukan? Nah, setelah kita diterima di luar negeri, kemudian menghadapi tantangan yang baik di sana. Oke.
Kalau dari pengalaman pribadi saya, dulu yang saya persiapkan sih siap sehat jasmani rohani dulu yang pertama. Terus juga melakukan banyak research ya. Research dalam arti bukan akademik di sini, tapi kayak research di tempat itu. Misalnya jika ada perbedaan culture, bagaimana kita bisa menangani perbedaan budaya itu. Misalkan kita tahu ya simple sih ya, contohnya misalnya di sana ada 4 musim, kita berarti harus siap juga dengan ya persiapan kita membawa pakaian seperti apa begitu Bu. Selain itu juga dari segi akademisnya, yang pastinya kita harus banyak-banyak aktif ya, mengaktifkan diri dan take initiative supaya misalnya di sana kalau kita merasa kita punya kelemahan di salah satu bidang, jadi kita harus lebih rajin, misalnya dengan pergi ke library, mengakses labnya lebih sering supaya kita tidak ketinggalan dengan materi yang diajarkan di kampus tersebut. Karena kan setiap kampus punya sistem sendiri, punya juga assessment sendiri, cara pengajaran yang berbeda. Jadi kita benar-benar harus bisa menyesuaikan diri juga dan berteman sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Itu sangat penting. Iya. Nah, apakah ada strategi nih dalam menghadapi perbedaan budaya? Nah, ini Mbak Sania ini saya tahu juga sering nari ya, sering nyanyi, ini kayaknya seneng banget nih. Nah, bagaimana kita menghadapi masalah budaya, kemudian sistem pendidikan yang mungkin berbeda ya dengan di Indonesia? Betul. Yang pertama, yang paling sangat membahagiakan buat saya ya ketika berada di luar negeri adalah setiap orang Indonesia yang kalian temui di sana akan menjadi keluarga. Itu sudah pasti. Mungkin karena perasaan senasib gitu ya Bu ya, kita sama-sama di negara orang lain, lalu saya juga sangat aktif di kegiatan kedutaan, itu tidak salah sekali. Jadi aktifkan diri kalian dengan kegiatan-kegiatan dari kedutaan besar atau konsulat general di sana. Mereka selalu ada acara seperti 17 Agustusan, buka puasa bersama dan selain sebagainya. Selain itu juga kita harus berbaur dengan orang lokal untuk mengerti apa maksud mereka gitu, karena dari segi cara bicara mungkin mereka berbeda, tone-nya maksudnya berbeda. Lalu perbedaan kebudayaan ya tidak semua selalu positif ya Bu ya, pasti ada yang negatif. Jadi kita harus benar-benar pintar-pintar memilih lah bagaimana yang baik, bagaimana yang tidak baik. Lalu juga kita harus bisa menyesuaikan diri untuk bisa mengerti dan mempelajari budaya tersebut. Sebetulnya saya juga suka Bu menampilkan tarian-tarian Indonesia di sana, suka ngajarin teman-teman Indonesia saya nari. Jadi kita udah perform banyak banget Bu, seperti tari saman, kecak, pendet, lenggang nyai, dan juga menyanyikan lagu-lagu Indonesia seperti keroncong Bu termasuk. Terus selain itu juga saya juga sempat take part in the local culture gitu. Jadi saya kemarin juga sempat belajar melakukan opera, packing opera di China. Itu sangat pengalaman yang luar biasa menurut saya. Jadi embrace the differences ya. Jadi kita lebih merangkul perbedaan itu dan membuat semuanya menjadi positif begitu. Nah, kalau sistem pendidikan itu bedanya apa ya di sana sama di Indonesia? Oke, sejauh ini sih kurang lebih sama ya Bu dari kampus yang di mana saya waktu itu melakukan S3 ya. Cuma paling dari segi kurikulum berbeda, sistem kreditnya berbeda. Jadi the amount of credit itu juga sangat berbeda. Jadi mereka punya modul rata-rata ya kreditnya sekitar 10-20 kredit, sedangkan di sini kan mungkin sekitar 2 atau 3. I think cuma perbedaan dalam value-nya saja. Lalu dari segi sesi pelajarannya juga sangat berbeda. Mereka memilah-milah lab dan seminar dan workshop, tutorial, lecture, sedangkan kita biasanya kan satu sesi langsung bersama begitu. Selain itu juga assessment-nya mereka mix of formative and summative, jadi tidak depend on exam aja gitu. Bahkan ada beberapa modul di sana ya Bu yang menilai berdasarkan group work hampir 100% gitu, atau examnya cuma let's say 10% atau 20% saja. Jadi sebenarnya tergantung, balik lagi ke modul apa yang kita lakukan, juga balik lagi ke profesor atau guru yang mengajar di bidang tersebut. Jadi menurut saya tipsnya ya untuk teman-teman, jangan pernah lewatkan sesi introduction dari dari modul tersebut. Iya, biasanya banyak kan bilang, baru minggu pertama bolos aja, nggak boleh. Itu biasanya sesi di mana guru-gurunya menjelaskan kriteria assessment-nya. Jadi semua dibuat transparan, ada sistem online juga di mana setiap mahasiswa bisa mengakses nilai mereka begitu. Oke.
Nah, kemudian bagaimana memanfaatkan sumber daya kampus ya? Biasanya ada library, ya mungkin Betul. juga ada media online gitu yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kesuksesan dalam kuliah di luar negeri. Iya, ya library-nya punya banyak akses ya ke online dan juga physical textbook atau buku ya, dan juga jurnal-jurnal. Jadi kalau menurut saya ya tipsnya cukup simple. Teman-teman harus sangat aktif aja mengambil inisiatif untuk sering-sering membaca. Ya, I understand gitu, kayak reading tuh sekarang mungkin udah cukup old fashion, apalagi reading textbook, tapi banyak sekali ya hal-hal yang tidak bisa kita dapatkan dari online resources, apalagi kalau sourcesnya itu masih tidak reliable begitu. Jadi kita juga harus pintar memilah-milah buku mana yang sesuai dengan pelajaran tersebut, dan misalnya online resources mana yang bisa kita percaya, karena tidak semua informasi itu benar atau sesuai dengan kriterianya begitu. Selain itu juga ada sumber daya lain Bu, misalnya kayak kita bisa menikmati sport centernya gitu, jadi di sana juga banyak sekali sarana olahraga. Iya, kadang-kadang kita janjian main badminton bareng, ada lapangan basket juga, kita bisa nge-gym bareng, dan bahkan di kampus tersebut kita punya kegiatan yang namanya campus run, dan itu diadakan setiap hari Minggu, jadi kita bisa jogging bersama. Itu menurut saya juga Wow. sangat membantu Bu ya, untuk apa ya, bisa membalance. Seru-seruan ya. Iya, jadi ada balance antara life and study gitu. Iya. Iya. Nah, kasih tips and trick dong bagaimana membagi waktu di sana gitu ya. Apakah Iya. kita bisa bekerja paruh waktu juga? Apakah kita bisa bisa jalan-jalan ya, kehidupan sosial ya selama jadi mahasiswa di luar negeri. The good news is Sabtu dan Minggu libur. Ya, Seru kurang lebih sama sekali. ya. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu kita bisa melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi sama seperti di Trisakti, menurut saya mereka juga banyak klub-klub atau organisasi yang teman-teman bisa ikuti dan take part in. Selain itu juga bisa ikut serta menjadi asisten dosen. Iya, jadi ada kesempatan untuk internship Bu. Jadi menjadi asisten dosen dibayar juga. Selain dibayar juga dapat pengalaman bekerja yang sangat luar biasa menurut saya. Saya sendiri juga sekarang setiap tahunnya ya punya interns. Jadi dari anak-anak S1 nih Bu, S1, S2 di sana, bahkan ada murid PhD juga interns di lab saya. Kebetulan sekarang saya dipercayakan untuk menjadi kepala lab di bidang virtual reality, VR, terus augmented reality, AR gitu. Jadi ya ini teknologi baru Bu, jadi kita juga baru explore di 2 tahun 3 tahun belakang ini, tapi senang sekali kita interestnya dari murid-murid sangat banyak. Jadi dengan bekerja dan ada juga summer program gitu yang bisa kita ikuti. Jadi semuanya memperbolehkan mahasiswa sana untuk sebenarnya bisa bekerja ya paruh waktu begitu, asalkan lapor dengan kampusnya, begitu saja. Wow, keren nih. Mas Yani juga makasih nih besok udah bersedia menjadi pembicara ya kuliah umum Oh, virtual sama-sama. reality Waduh, the nih pleasure is di mine, Bu. Terima kasih. FTI. Nah, kemudian bagaimana mengatasi tantangan nih dalam berbahasa asing ya? Kan Iya. tentunya kita nggak langsung jago dong ya ke sana ya. Bahasanya katanya juga Iya. tadinya nggak bisa bahasa Mandarin malah ya. Betul, tidak bisa. Nah, itu bagaimana itu? Kalau untuk kuliah sendiri kan bersyukurnya itu kampus UK, jadi sehari-hari di dalam kelas sih berbahasa Inggris. Tetapi ketika di luar kelas atau di luar kampus, kita dituntut sekali untuk bisa mengerti bahasa Mandarin, Bu. Karena kan kehidupan lokal di sana masih sangat tradisional ya. Ada beberapa daerah yang sudah modern dan bisa berbahasa Inggris. Jadi tips dari saya sih ya, pertama harus berani berbicara, karena start from speaking gitu. Itu tips saya sih. Jadi saya benar-benar memberanikan diri saya untuk berani berbicara. Kayak misalnya saya pergi ke toko bakso atau ke tukang bakso, saya langsung pesan dalam bahasa Mandarin. Kalaupun salah, biasanya penjualnya juga bisa membenarkan gitu. Jadi kita bisa belajar bahkan dari supir taksi, dari restoran, dari toko grocery seperti itu, Bu. Dan selain itu juga harus punya niat. Dulu awal-awal waktu saya masih struggle, setiap hari saya menargetkan diri saya sendiri untuk belajar 20 kosakata baru. Jadi download tuh aplikasi-aplikasi, banyak sekali kan ya Bu ya online sekarang yang bisa translate dari berbagai bahasa. Jadi saya belajar setiap hari ya 20 kata baru dan saya hafalkan terus gitu. Jadi kita bisa belajar membaca, menulis secara tidak langsung begitu. Learning by doing ya? Betul, learning by doing. Nah, kalau mau kursus juga ada, Bu. Oh, ada Jadi ya juga. bisa kursus juga. Ada yang free juga di dalam kampusnya. Iya, karena Oh. mereka membuat program ini untuk international students-nya. Jadi nggak perlu cemas sih. Biasanya rata-rata di
kampus-kampus lain juga di Eropa memberikan program kursus gratis untuk international students begitu, seperti ya saya sendiri waktu itu. Nah, kemudian ada nggak perbedaan metode pengajaran dan sistem penilaian di kampus sana di luar negeri? Kalau metode pengajaran kurang lebih sama ya Bu ya, tapi ya sejak belakangan ini COVID kan tahu sendiri semuanya jadi online ya Bu ya. Nah jadi sama di kita juga. iya perubahannya signifikan ya dari segi online offline-nya gitu perbedaannya. Jadi kalau di sana sesi antara lecture dan seminar tuh dipisah Bu. Jadi kalau seminar tuh lebih ke interaktif. Jadi ada yang namanya student led session. Jadi di situ tuh murid-murid yang memimpin sesi itu. Menurut saya itu cukup unik ya Bu ya. Karena biasanya kan kita dalam kelas walaupun kita berinteraksi dengan satu sama lain, tapi masih gurunya yang memimpin gitu. Jadi ada satu sesi khusus yang dinamakan seminar itu yang dimana studentnya harus presentasi, studentnya harus mempersiapkan jawaban, studentnya sudah harus siap untuk mendiskusikan sebuah topik seperti itu Bu. Untuk pelajaran apapun termasuk matematika dan lain sebagainya. Jadi mereka harus benar-benar mempersiapkan soal-soal sendiri begitu. Lalu dari segi penilaiannya kurang lebih sama sih Bu ya. Jadi yang pasti setiap komponen ada presentasi tertentu seperti ujian, seperti ada PR-nya juga, auto coursework dan teamwork-nya begitu. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi teman-teman nggak perlu cemas. Semuanya pasti bisa kok dan bisa belajar dari senior-senior kita. Bisa juga bertanya, jangan malu bertanya, sesat di jalan. Nah, kemudian di Indonesia sekarang kan ada program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, mungkin di sana bisa bahasanya ceritakan apa seperti pertukaran pelajar, megang industri. Nah, gitu apakah proyek penelitian, proyek PKM itu ada nggak di sana? Ada, semuanya ya? ada. Oh, Iya, ada. jadi kita ada internship program biasanya setiap summer dan winter. Jadi kalau di sana semester kan dibagi dua berdasarkan musimnya. Terus semuanya eligible untuk mendaftar. Cuma ya kadang-kadang kompetitif ya karena mereka tidak bisa terima semuanya secara langsung. Jadi kita harus again need your CV, terus juga perlu interview. Selain itu juga ada program exchange. Jadi murid-murid kalau untuk di kampus saya kan Nottingham itu ada 3 kampus ya Bu. Ada di UK, China, Malaysia. Ya seperti saya sendiri saya sempat di UK. Dan kalau kita misal base di China campus atau di Malaysia campus, kita juga bisa pertukaran pelajar ke 3 kampus yang lainnya begitu. Dan ada juga partnership institution. Jadi kayak misalnya ada kampus-kampus lain yang bekerja sama, mereka cukup bisa apply dan durasinya bisa dari 1 semester sampai 2 tahun. Menurut saya itu sangat menarik karena mereka tidak perlu membayar lebih juga Bu. Jadi mereka cukup membayar tuition fee yang sesuai dengan kampus itu, tapi mereka bisa keliling dunia secara tidak langsung begitu. Dan juga ada program namanya selain exchange program ada juga kayak study abroad. Jadi study abroad itu bahkan mereka bisa transfer. Jadi misalnya, oh saya 2 tahun di sini, 2 tahun di kampus lain, begitu. Sebenarnya banyak sih peluang-peluangnya asalkan teman-teman atau adik-adik yang nantinya berminat mau mendaftar gitu sih. Soalnya sayang sekali ya Bu ya tidak dimanfaatkan ya, iya karena sudah ada di sana gitu peluangnya. Tapi kalau kayak magang itu bisa dikonversi ke SKS? Bisa. Magang di industri, oh iya saya juga lupa menyebutkan itu. Setiap summer mereka mengundang ada fair Bu kayak job fair di dalam kampus. Jadi industri-industri itu nantinya merekrut mereka semua murid-murid yang datang ke job fair itu udah tahu mereka harus bawa CV. Mereka cukup submit CV ke semua company yang mereka tertarik untuk magang ataupun internship gitu kayak KP atau untuk tugas akhir mereka. Dan nantinya mereka bisa direkrut Bu bahkan setelah lulus gitu. Bu. Iya gitu. Jadi seru sih Bu. Nah, kemudian bagaimana mengelola keuangan ya? Pasti kan di luar negeri mahal-mahal ya. Gimana biar keuangannya cukup gitu? Apakah cukup mengandalkan dari beasiswa atau apakah kita harus cari duit tambahan gitu ya? Nah, itu bagaimana Mbak Sania? Kalau untuk S3 bersyukur sekali dapat juga stipend per bulan ya Bu ya. Tapi kalau untuk S2 biasanya beasiswa cuma potongan dari segi tuition fee-nya ya kalau di kampus-kampus luar. Ya itu maksudnya yang stipend per bulan itu ya cukup lah kalau kita hidup sebagai orang lokal begitu. Jadi itu tergantung pilihan sih, sama aja seperti di Indonesia menurut saya. Jadi misalnya kalau kita tiap hari pergi ke mall dan makan di mall ya pengeluaran besar juga ya Bu ya gitu. Tapi ya kita juga bisa masak, kita juga bisa berteman dengan teman-teman lainnya, cari tahu tempat mana yang jual, misalnya mencari beras gitu kayak di Eropa tuh kan cukup langka. Ya nggak langka sih, selalu ada pasar-pasar Asia tertentu yang bisa kita kunjungi dan biasanya harga juga lebih terjangkau begitu Bu. Jadi pinter-pinter lah
eh, bersosialisasi. Begitu. Ya nanya-nanya juga ya di mana Iya, resto yang murah gitu betul, ya. betul. Terus misalnya kalau lagi kangen makanan Asia, oh di situ ada restoran Indonesia atau restoran Thailand begitu. Oh iya iya, pastilah ya kita lidah Asia ya. Iya Bu, saya juga, aduh saya sering masak, saya kangen. Gitu deh. Iya. Mhm, Nah, kemudian bagaimana menjaga kesehatan ya, mhm. mental gitu, fisik, menjalani kuliah di luar negeri, apalagi sekarang bekerja ya di luar negeri ya. Iya. Wah, itu gimana kemudian dukungan nih dari keluarga mungkin yang diandalkan dalam menghadapi masalah. Iya, kalau untuk kesehatan fisik ya, metode saya sih selalu pay attention to the weather. Apalagi kita kan datang dari iklim tropis ya Bu ya. Iya, Jadi, waduh dua musim ya. iya kalau musim dingin ya Bu, dinginnya setengah mati. Ya, jadi tipsnya ya berpakaian layak. Kita tahu badan kita sendiri kan Bu ya, sesensitif Iya. apa. Lalu dari segi berolahraga teratur juga itu sangat penting. Meskipun saya juga suka makan, tapi harus diimbangi dengan olahraga gitu. Oke. Selain itu juga kita juga bisa ya sering-sering menyeimbangkan kegiatan ya. Jadi jangan cuma misalnya studi atau work terus gitu loh. Jadi kita harus ada leisure-nya juga, kita bisa rekreasi, bahkan banyak sekali taman-taman yang bisa kita kunjungi cuma untuk refreshing seperti itu. Hmm. Selain itu juga ya dukungan keluarga pasti sangat penting Bu. Keluarga, teman-teman itu sangat penting untuk kesehatan mental kita. Jadi selagi kalian semua di luar negeri tetap stay in touch gitu aja sih dengan keluarga. Sekarang kan udah gampang ya Bu, video call juga bisa. Oke. Iya, kalau kangen masakan sendiri, belajar masak dari sekarang. Masakan Indonesia ya, itu banyak loh Bu orang-orang luar sana yang sangat suka sebetulnya sama masakan Indonesia. Oh gitu. Tapi mereka tidak tahu. Iya, waktu itu sempat ada acara kayak Global Village, ada Staff Family Day. Terus kita buka booth kan Indonesia, selain menampilkan tarian atau nyanyian dari Indonesia, kita juga sempat masak-masak dan waktu itu saya sempat jualan nasi kuning dan laku Bu, laris habis Wow. dalam waktu setengah jam. Iya, begitu. Jadi ya kita sama-sama belajar lah gitu. Baik, terima kasih Mbak Mm-mm, Sania atas mm. waktunya. Tidak terasa nih kita udah 30 menit di podcast FTI. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.